dilaksanakan beberapa bulan lalu, untuk 1 tahun ini SPP kita akan fokus pada penataan organisasi dan juga di kelembagaan gitu. Nah, baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan mulai memasuki diskusi, akan ada pemaparan dari Bu Ruth untuk waktu sama 15 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Bu Ruth. Matur nuwun Mbak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Pak Joko. Terus apa lagi? Yang pertama, matur nuwun kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk urun rembuk ya dalam halal bihalal kali ini. 3 sesi tadi, 2 sesi dari Pak Moko dan Pak Joko, kita sudah melihat peluang ya yang bisa ditangkap oleh organisasi kita, SPP kita. Kemudian dari Kang Turjaun saya kira kita diteguhkan kembali gitu, spirit semangat awal yang salah satu yang menandai keberadaan organisasi SPP kita ini gitu, spirit berorganik gitu ya, bertani organik gitu. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang penguatan kelembagaan organisasi petani. Itu yang diberikan. Saya akan menyampaikan beberapa catatan seperti yang diminta oleh panitia di dalam TOR. Disebutkan kira-kira apa tantangan hari ini dan apa peluang bagi organisasi kita ini, SPP kita gitu. Yang pertama saya akan memulai dari tantangan dulu ya, tantangan dulu. Ini sekaligus bacaan saya dalam kapasitas sebagai penggiat, saya kira ya, penggiat organisasi, termasuk sekarang dalam posisi di organisasi saya sebagai salah satu anggota dari Dewan Perwakilan Petani, jajarannya Pak Giono. Yang pertama, tantangan yang pertama, saya mengajak kita semua untuk lagi-lagi saya mengambil statementnya Pak Barudin ini. Saya nggak tahu tahun berapa, tapi ini sudah agak lampau ketika di dalam salah satu periode kepengurusan saya yang menyampaikan bahwa anggota dalam posisi sebagai anggota SPP kita, organisasi gerakan, itu adalah kekuatan. Bukan, Pak Din waktu itu menyampaikan bukan sebaliknya atau beban. Kalau kita masih melihatnya, atau terutama pengurus masih melihatnya anggota itu sebagai beban, berarti masih keliru itu cara meletakkan anggota SPP kita di dalam gerakan kita ini gitu. Biasanya kalau menempatkan anggota sebagai beban itu rata-rata dimiliki oleh cara pandang bentuk-bentuk organisasi yang bisa jadi tidak berbasis membership malahan gitu. Yayasan, bentuknya begitu ya. Nah, ini saya kira tantangannya yang pertama adalah
kita kan punya 16.000 datanya itu ya, 16.000 sekian, dan saya pikir ini nggak main-main gitu. Itu beneran ada, jangan senyum-senyum ya. Itu kan beneran ada. Kita pernah punya data by name by address-nya petani, itu bisa dicek kembali, diverifikasi kembali, diupdate kembali tentunya. Dan lagi-lagi tadi dalam 2 sesi yang diantarkan oleh Pak Moko, juga Pak Turjaon dan Pak Joko ya, itu sesungguhnya juga sebenarnya peta kekuatan produksi dan juga sekaligus peta pasar. Kalau mau meletakkan ini di dalam konteks bisnisnya petani ya, bisnisnya petani oleh organisasi petani gitu. Itu adalah peta kekuatan produksi, bisa jadi menjadi supplier kalau di kekuatan produksi, tapi juga satu sisi dia menjadi potensi pasar. Nah, satu itu. Nah, tantangannya adalah perlu menyegarkan kembali sakjane peta produksi dan peta pasarnya kekuatan anggota SPP kita itu seperti apa. Nah, ini saya kira bukan hal sulit karena kita pernah punya itu. Lagi-lagi itu perlu disegarkan kembali ya gitu. Supaya kita bisa mengatakan, nek kawasan kalau tidak salah kita punya berapa kawasan Pak Mukito? Pembagian pengawasan kita itu 13 ya kalau nggak salah ya. Dari penyangga Kedung Ombo, Merbabu, Merapi, kemudian Senjoyo Hulu, Senjoyo Hilir, kemudian kawasan yang Bengawan Solo dan sebagainya itu. Gitu. Dengan ragam produksi yang berbeda-beda gitu, gitu. Dari mulai padi, dari mulai sayur, hortikultura itu luar biasa gitu. Nah, ini yang perlu dipetakan kembali. Sehingga ini akan menjadi bahan juga menjadi amunisi bagi sekretariat untuk mengelola dan kemudian mengatur lebih jauh kalau di dalam konteks bisnis ya membangun nilai tambah gitu. Selalu tantangannya begitu, membangun nilai tambah. Satu itu soal anggota, bagaimana meletakkan anggota itu sebagai kekuatan, bukan sebagai beban. Nah, supaya ini tidak berbunyi hanya sebagai jargon, tentunya harus bisa dimanifestasikan, bisa diwujudkan di dalam konteks kalau kerja-kerjanya SPP kita ya ada kerja produksi. Kalau dia di-create di dalam kelompok-kelompok usaha ya berarti harus ada nilai tambahnya, di dalam bisnisnya juga seperti itu. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua saya mengingatkan di aspek Dewan Pelaksana Serikat. Jadi kalau kita meletakkan kembali sistem kepemimpinannya serikat, kan organisasi ini sangat unik ya, karena satu punya Dewan Pelaksana Serikat yang sekarang 5 ya, ininya 5 ya, disusun oleh 5, ada ketua, sekretaris bendahara, kemudian ada ketua program ya sekarang namanya itu, ketua program satu organisasi. Kemudian punya kekuatan juga satunya DPP, Dewan Perwakilan Petani, dan DPO. Nah, di tantangan DPS ini saya kira saya setuju dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Giono ya di sambutan tadi siang. Mau nggak mau ya tumpuan harian berjalan tidaknya organisasi SPP kita itu ya ada di DPS gitu. Karena ya dia pimpinan harian. Tadi Pak Din menyebutnya presidennya
presidennya SPP kita itu ya Mas Lisin gitu. Ya tumpuan maju tidaknya, berjalan tidaknya organisasi itu kalau dipotret dari 3 unsur kepemimpinan, ada Dewan Perwakilan Petani, kemudian ada Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pelaksana Serikat, itu ya DPS gitu. DPS itu yang harian yang memimpin. Nah, tantangannya saya kira, saya juga lagi-lagi setuju dengan tadi apa yang Pak Giono sampaikan dengan sederhana ya, dengan mengatakan tadi aktif, terus apa lagi tadi itu? Aktif, kreatif, inovatif, komunikatif ya. Itu sederhana kita bisa ingat. Dan saya kira pasca kongres kita udah berapa bulan Mas Lisin? Hampir setahun ada ya? Ya, 9 bulan ya. Dan puji syukur ini mulai menggeliat, mulai jalan ya Kang Turjaon ya. Dan yang paling penting ya saya kira itu gitu. Yang paling penting kan kemauan dari soliditas 5 orang ini menjadi tumpuan ya, yang dipimpin oleh Mas Lisin ini kan. Kalau soal pinter kan KB pinter gitu, SPP kita kan nggak ada yang nggak pinter kan, semua jago, semua ahli gitu. Ini bekerja di dalam kepemimpinan kolektifnya DPS, saya kira itu menjadi tantangan gitu. DPS yang yang 5 orang itu. Kemudian yang ketiga, secara khusus tadi saya masih menambahkan lagi ke yang nomor 1 ya, soal anggota tadi. Setelah anggota, sebelum ke DPS, sebenarnya yang paling penting kedua juga adalah soal bagaimana menggerakkan struktur organisasi pokok kita yang disebut dengan struktur organisasinya Serikat Paguyuban Petani Qoriyah Thoibah. Itu kan kelompok tani, paguyuban petani, dan serikat gitu. Kemudian di atasnya paguyuban sebelum ke serikat itu ada 2. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita itu ada Jakertani, Jaringan Kerja Petani, itu tingkat kabupaten, untuk mengkonsolidasikan kepentingan advokasinya petani di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian Pakortani, Badan Koordinasi Petani, itu untuk mengkoordinasikan aspek-aspek yang terkait dengan sumber daya, konsolidasi sumber daya lingkungan ya. Apakah dia penyangga Kedung Ombo, apakah dia merbabu, apakah begitu. Nah, tumbuhannya saya kira tetap di situ. Bagaimana kesekretariatan ini mesti menggerakkan sistem organisasi yang kita sudah punya, sistem organisasi kita yang sudah punya dengan sangat rapi itu. Tetapi sekali lagi tantangannya adalah bagaimana supaya kalau pakai istilah bahasa Inggrisnya itu supaya lincah gitu. Pakai istilah itu lincah gitu, tidak terjebak ke birokrasi organisasinya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dihitung lagi Mas Lisin gitu. Mandat ruas 6 ya kemarin tuh. Ruas 6 itu yang tahun pertama adalah konsolidasi, penataan kesekretariatan dan konsolidasi. Kesekretariatan tentu bukan hanya kelembagaan dan konsolidasi ya, bukan kesekretariatan saja, kelembagaan dan konsolidasi. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Tentu menggerakkan konsolidasi itu butuh biaya. Nah, ini yang harus dipikirkan pendekatan atau caranya. Tetapi kok rasa-rasanya kita sudah banyak diuji Mas Lisin, pendekatan menggerakkan konsolidasi dengan cara-cara
Qoryah Thoibah gitu, cara-cara gotong royong gitu. Kok rasa-rasanya ini juga menjadi cara yang mesti kita hidupkan kembali Pak Turjaun gitu. Kita bisa menyelenggarakan begitu cara-cara konsolidasi dengan cara-cara gotong royong, dan kita mesti ingat juga bahwa kita punya struktur yang membantu atau struktur yang cukup komplit di jajaran Dewan Perwakilan Petani. Ini saya kira juga satu sumber daya yang sekretariat bisa mengatur gitu supaya sumber daya yang ada di Dewan Perwakilan Petani yang salah satu fungsinya adalah pengorganisasian ya. Selain fungsi pengawasan, fungsi Dewan Perwakilan Petani itu adalah fungsi penyerapan aspirasi dan pengorganisasian. Jadi ini uniknya pengaturan organisasi kita gitu ya. Di fungsi pengorganisasian itu sebenarnya kaki-kaki pengorganisasiannya, kalau di struktur berarti Mas Bruhan ya, itu temannya ini adalah teman-teman DPP gitu, dan itu di semua kawasan kita punya, di semua unsur perwakilan kita punya, unsur perempuannya punya, unsur lembaga ekonominya ada Pak Mukitong ya, gitu. Jadi ini menuntut kemampuan atau skillnya teman-teman di sekretariat untuk menggerakkan itu, gitu, menggerakkan ini. Sumber daya yang sudah kita punya di ke-DPP-an untuk melakukan konsolidasi itu. Saya mengingatkan itu kita punya sistem koordinasi konsolidasi selain dengan sistem organisasi pokok kelompok tani di tingkat dusun, kemudian paguyuban petani di tingkat desa, dan kemudian serikat di level provinsial atau nasional. Itu adalah kabupaten dan juga Pakor Tani gitu. Nah, dengan kekuatan atau potensi sumber daya yang tadi saya baru sebut saja itu dari DPP. Di luar itu saya kira juga kita punya sumber daya yang ada di lumbung sumber daya teman-teman pemuda ya, juga yang luar biasa gitu, yang itu yang bisa digerakkan. Kemudian yang berikutnya saya melihat tantangan di kesekretariatan yang tadi saya sudah buka sedikit ya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya, tadi saya setuju Kang Turjaun menyebut mulai urip ya, mulai menggeliat, mulai ada tanda-tanda hidup ya, kantornya ini standar saya kira ya. Kemudian juga media juga seperti itu, mulai berbenah. Kemudian database ini saya yang nggak ngerti ya bagaimana update-nya. Tapi ini kita sekarang nggak bisa bicara banyak hal, bekerja banyak hal, berkarya banyak hal kalau database ini nggak akurat, nggak punya dan nggak akurat. Punya saja tapi nggak akurat juga nggak bisa. Ini untuk apa saja, bukan saja untuk kepentingan bisnisnya petani ya, bisnisnya organisasi, tapi juga untuk kerja-kerja politik, advokasi sekarang ini nggak bisa. Pak Jokowi itu kan sangat mengapresiasi atau teman-teman menyebutnya istilah advokasi berbasis eviden. Eviden itu harus ada buktinya. Nah buktinya ini kudu ono datane. Gitu. Ini ya, harus ada datanya gitu. Bisa jadi beberapa hal yang tadi sempat muncul di sesi pertama soal kecepatan kita untuk menangkap potensi gerak kita yang lambat itu karena kita nggak punya ini, nggak agile ya, nggak lincah, itu bisa jadi karena kita nggak punya ini. Jadi kesekretariatan memang dituntut untuk punya ini dan cepat mainkan gitu, Data itu kan sifatnya bergerak gitu. Data dianalisis, disimpulkan untuk kebutuhan advokasi, untuk kepentingan bisnis itu kan harus cepat gitu. Bisnis juga sama kan, kalau kita nggak cepat ambil ya kita kehilangan momentum, kehilangan saat baik gitu loh. Ini begitu. Jadi tantangannya memang ini kan organisasi nggak kecil Mas Lisin. Jadi tuntutan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang harus
dipenuhi, tetapi juga harus lincah menjalankannya, tidak terjebak dalam birokrasi pengambilan keputusan ya dan sebagainya. Juga data juga begitu, ambil dianalisis, dipakai, ambil dianalisis, dipakai kan begitu. Nah ini saya belum tahu progresnya soal data ini supaya juga tidak menjadi ledekan. Itu kan juga spirit yang nggak boleh kita 16.000 itu benar atau enggak? Ya benar. Kita bisa ngomong 16.000 itu kan ada datanya. Itu di periode saya ya mengatakan itu ada orangnya gitu. Hivos itu percaya dengan kita hampir 10 tahun monitoring dia hanya sekali karena memang benar ada dan kerja ada hasilnya. Nah itu harus brand itu tuh harus kita kita raih kembali. Kepercayaan itu harus kita dapatkan kembali, caranya dengan begitu. Ada datanya, ada begitunya. Termasuk menjawab yang serius gak serius, ngomong soal data itu kan harus dibuktikan lu ada ini loh. Bukan ngeles kan, bukan begitu. Itu harus jadi prioritas kerja apapun, data itu bertumbuh ya. Jadi harus sigap gitu, butuh ini ya sigap gitu, menyiapkan ini ya sigap gitu, tapi enggak nunggu dulu pilih ada di laptopnya Mbak Endang, ini ada di laptopnya Pak Mujab, sudah itu ketinggalan sepur kalau begitu, nggak bisa begitu gitu, cara ininya lincah itu salah satunya begitu. Kemudian media menurut saya udah mulai bebenah, tetapi website itu penting ya, karena zaman sekarang nggak ada website gimana pihak lain mau tahu kita gitu. Saya kira website mesti jadi prioritas meski yang platform yang lain sudah ini ya. Kemudian pengarsipan salah satunya yang paling krusial juga pengarsipan soal aset Mas Lisin. Saya kira nanti tinggal dibenahi saja itu. Di mana letaknya, termasuk pengarsipan hasil-hasil permusyawaratan penting itu harus tersedia ketika dibutuhkan, ada tempatnya jelas, nggak hanya soal itu tapi juga siapa yang punya kewenangan mengeluarkan dan sebagainya, itu soal begitu. Kemudian soal legal entity itu juga mesti lihat kembali. Seperti apa pengaturan formasinya, apakah harus ada penyesuaian dan sebagainya ya. Itu beberapa hal. Kemudian soal yang permusyawaratan, berikutnya soal yang permusyawaratan tadi saya sudah singgung. Kalau catatan tentang permusyawaratan justru tantangannya adalah gini Mas Lisin, bagaimana istilahnya mewujudkan permusyawaratan itu bisa kita wujudkan tidak birokratis tapi bisa terwujud. Nah ini yang juga lagi-lagi butuh skill Mbak Endang, butuh keterampilan teman-teman di sekretariat untuk mengatur kebutuhan permusyawaratan itu, karena tantangannya atau kebutuhannya, persyaratannya di dalam aturan kita memang cukup banyak. Aturan permusyawaratan kita itu ono rakerpim, ada rakorpim ya, rapat koordinasi pimpinan, itu pimpinan-pimpinan saja gitu. Kemudian ada rakerpim itu pimpinan plus kalau nggak salah ya. Kalau rakorpim kan koordinasi, sebenarnya konsultasi, koordinasi. Kemudian ada MKS itu yang keseluruhan kepemimpinan ya, kolegial gitu. Kemudian yang anggota kan nggak ada. Nah yang anggota itu sebenarnya punya tradisi yang minimal setahun itu punya kegiatan menghadirkan anggota gitu. Kalau dulu itu pertemuan tahunan, namanya rakerpim itu pertemuan tahunan tuh ngundang anggota, ngundang paguyuban. Nah itu harus ada gitu, karena ini organisasi berbasis anggota, itu tanda setahun ngumpulin anggota itu harus ada gitu. Nah itu yang perlu kecakapan atau keterampilannya DPS ya, kesekretariatan untuk mengatur permusyawaratan itu, tetapi sekali lagi supaya bagaimana tidak terjebak dalam
birokrasi organisasi, dan kemudian kesulitan membuat keputusan-keputusan, malah apa istilahnya, dulu kita pernah bilang ginu-ginu itu ya. Ginu-ginu itu ya berarti kan nggak lincah gitu, nggak cepat menangkap, banyak hal hilang, direspon, diambil gitu. Itu begitu kecepatan itu. Kemudian yang terakhir, tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Lisin ya, yang apa sedikit tadi juga sudah saya singgung, bersyukur dalam periode kepengurusan ini, organisasi SPP kita memiliki di luar DPS, di luar struktur DPS, punya unsur kepemimpinan yang ada di Dewan Pertimbangan Organisasi, atau tadi Pak Din menyebutnya dengan Majelis Pertimbangannya Organisasi, dan DPP. Di Dewan Pertimbangan Organisasi kita punya berapa Mas Lisin? Berapa 14 ya. Yang kalau dilihat bukan saja expert ya, tetapi juga pelaku-pelaku, praktisi-praktisi yang bisa segera langsung terkoneksi sebenarnya untuk menjadi bagian dari percepatan kerja-kerja yang dipimpin oleh DPS gitu. Setidaknya tadi dalam forum ini kita ada Pak Joko dengan peluang Gulanas, kemudian dengan Pak Moko dengan peluang pengembangan koloni sapi ya. Kemudian Kang Turjaon dengan barisan di NU, komunitas petani yang sama-sama punya satu iman, satu visi untuk pengembangan pertanian organik gitu, yang luar biasa. Itu kan mengingatkan ini kembali gitu. Punya banyak teman gitu di barisan itu gitu. Nah, ini saya kira lagi-lagi nanti tantangannya bagaimana Mas Lisin mengkonkretkan ini, setidaknya kalau dalam kerangka bisnis ya berarti harus diuji betul dalam perencanaan. Nah, karena SPP kita ini juga rumah-rumahnya itu cukup banyak, rumah-rumah kelompok bisnisnya itu juga cukup banyak gitu ya. Ada koperasi simpan pinjam Korea Toibah, ada koperasi agro bumbu yang bergerak di bumbu ya, rempah-rempah, kemudian ada koperasi yang di pertanian organik padi dan sayur ya. Kemudian dulu ada inisiasi yang sekarang dengan biogas ya, juga dengan biogas. Ini bagaimana nanti diatur kembali, tentu butuh ini Mas Lisin, fungsi kesekretariatan serikat. Saya kira bagaimana mengkomunikasikan dan mengkonsolidasikan itu lebih jauh dengan rumah-rumah itu tadi gitu. Dengan rumah-rumah itu tadi. Kalau pembagian ranah perannya kan sudah jelas gitu. Serikat tidak di wilayah bisnis. Kalau wilayah bisnis itu harus diambil oleh kelompok-kelompok bisnis gitu. Rumah-rumah bisnis yang tadi saya sebutkan, ada koperasi, ada begitu. Atau ada inisiasi baru yang mau dibangun untuk menangkap itu. Tapi bisnis apapun yang akan ditangkap, prinsipnya saya kira kita semua sudah tahu, itu harus punya keterhubungan dengan basis yang dilayani oleh SPP kita, yaitu petani ya. Dengan prinsip-prinsip tadi itu, soal lingkungan, punya dampak sosial dan sebagainya gitu. Membawa keuntungan bagi petani, punya ini langsung dengan petani gitu. Itu saya kira beberapa, saya lebih banyak mencatatnya memang tantangan ya, tantangan-tantangan yang hari ini dihadapi oleh organisasi kita, SPP kita, dari aspek keanggotaan, kemudian bagaimana menggerakkan sistem organisasi kita dengan berbagai tingkat organisasi tadi.
kemudian tuntutan bagaimana DPS bisa secara lincah memimpin organisasi ini, kemudian juga aspek kesekretariatan secara khusus, dan kemudian kita punya modalitas selain anggota yang harus kita petakan kemudian memperkuat produksinya, kita punya modalitas yang cukup kuat di periode ini. Ada dukungan dari Dewan Pertimbangan Organisasi, kemudian kita juga punya kekuatan DPP di semua kawasan ada, yang sumber daya gotong royongnya bisa kita uji ya, bisa kita uji untuk kita perkuat ya. Itu. Nah, di aspek peluang, saya mencatat yang tadi sebagian sudah saya sampaikan, sedikit saja di aspek peluang itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Din ya, bagaimana menguatkan supaya kita nggak sulit mendaratkan. Kalau di organisasi itu cara melihat begini kan, ideologi politik organisasi. Ideologi politiknya, kalau organisasi tadi yang sudah kita bahas, soal anggota, soal sistem organisasinya, kelompok tani, paguyuban petani, kemudian arah programatiknya tadi juga sedikit sudah kita singgung. Di ideologi politiknya kan apa yang ada di ADART kita itu cukup jelas gitu. Ya imannya, ideologinya SPKT itu ya keberpihakan kepada petani, rakyat kecil. Itu yang menyatukan kita semua di dalam rumah ini gitu. Rumah organisasi itu kita itu ini gitu. Itu juga yang saya kembali mengajak kita semua, mengingatkan kita semua bahwa layanan kita itu adalah layanan untuk petani kecil, petani penggarap. Itu orientasi pengorganisasian kita. Jadi mau bicara koperasi, mau bicara keuangan, mau bicara sapi, mau bicara gula, mau semuanya itu orientasi arah pengorganisasiannya kita itu adalah petani kecil. Ini yang atau petani penggarap gitu, landless kalau Pak Din sering menyebutnya itu ya, petani dengan luas lahan di bawah 2.000, bahkan sebagian itu adalah buruh tani gitu. Buruh tani itu kan nggak punya tanah kan gitu. Itu juga yang di anggaran dasar kita menyebutkan kelompok tani kita itu termasuk sebenarnya ya kelompok bangunan, kelompok keluarga buruh migran gitu. Itu ketika kita mengembangkan program-program pemberdayaan juga itu harus menjadi sandaran terus ya. Pengembangan pasar kita itu juga orientasinya ke situ, bukan meninggalkan yang kecil itu. Nah, kembali ke soal yang peluang, saya kira kita masih ada pada garis strategis. Posisi organisasi kita itu adalah posisi organisasi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, atau posisi terhadap negara itu yaitu negara, pemerintah itu ya begitu. Ini saya kira bukan selesai ya, tapi ini kita sepakati di dalam setiap ruas kita, posisi kita kepada negara seperti apa. Jadi saya menambahkan selain di sesi 2 tadi yang banyak peluang-peluang dari kelompok sosial lain, tadi ada Pak Moko, ada Pak Joko ya, yang sudah mengembangkan bisnis-bisnis kerakyatan. Saya kembali mengingatkan program-program kerakyatannya Pak Jokowi. Ini Lekpur ada enggak ini? Ada ya. Nah, program-programnya kerakyatannya Pak Jokowi ini yang ya lagi-lagi ini posisinya seperti yang tadi Pak Din bilang gitu. Ini tidak era yang kita berada di eranya Orde Baru, berhadapan-hadapan ya. Banyak program-program kerakyatan mendasar ya. Apalagi kalau berhubungan dengan reforma agraria, land reform, aspek yang berhubungan dengan tanah. Ada program favorit kerakyatan, satu Tora, kemudian ada yang pendekatannya dengan perhutanan sosial. SPPKT saya kira wajib mengambil peluang program kerakyatannya pemerintah itu untuk menjadi bagian perwujudan mandatnya organisasi. Nomor berapa itu aku nggak tahu, 1 atau 2
kalau dari GPPB kita gitu. Program pemenuhan petani hak atas tanah gitu. Itu sumber daya skillnya saya kira mesti harus diasah gitu. Kita punya lekpur, punya bagian-bagian pekerjaan yang mesti kita perkuat lagi. Ada Bawu, ada Wonosobong, ini tempatnya Pak Nurwadi ya. Punya banyak pengalaman pendekatan dengan perdes, tata ruang, kemudian perdes batas wilayah ya. Itu adalah modalitas kita gitu. Kita sudah punya modalitas itu. Yang terakhir dengan lekpur Bawu itu dengan pemetaan ya. Gitu. Ini gimana itu dirajut kembali modalitas untuk menangkap ini gitu. Kalau merajut modalitas sumber daya untuk memenuhi itu saya kira kita punya gitu, jaringan kita cukup kuat ya, modalitas kita cukup. Kemudian yang kedua juga perlu dilihat kembali yang potensi program-program yang terkait dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi, karena ini yang paling dekat dengan organisasi petani ya, ini pertanian dan koperasi ya. Pertanian dan koperasi. Di pertanian nanti coba dicek lagi sekarang yang menjadi program prioritasnya Kementerian Pertanian itu mana Pak Komedi atau siapa yang tahu? Satu desa satu istilahnya produk unggulan itu. Tapi intinya kurang lebih sebenarnya sama dengan pendekatan SPP kita dengan konsolidasi lahan itu. Nah ini bedah kebijakannya saya kira Mas Lisin perlu dilakukan gitu. Bagaimana SPP kita menanggapi atau merespon program-program itu, apakah itu bisa kita ambil sebagai kita dukung menjadi bagian dari program penguatan petani di wilayah advokasinya, saya kira mesti dilihat gitu, ataukah ada hal-hal yang perlu menjadi koreksi gitu di wilayah advokasi. Nah, dialog, diskusi, bedah, kajian kebijakan mesti menjadi aspek yang dirutinkan juga di SPP kita gitu. Itu menjadi salah satu tugas kesekretariatan untuk menghidupkan itu sehingga organisasi ini akan cepat menangkap hal-hal yang terkait dengan kebijakan terkait dengan pertanian. Aku nggak ngerti itu desnya dipegang oleh siapa kalau dari 5 orang di antara DPS itu. Apakah di program Pak Mujab, ataukah di organisasi Mas Burhan, ataukah ketuanya langsung ya, ataukah sekretaris ya. Nah itu mesti dirumuskan yang begitu. Kemudian yang kedua adalah di peluang saya mencatat jaringan sosial masyarakat sipil. Mungkin perlu ditertibkan kembali network masyarakat sipil yang SPP kita punya. Setahu saya ada KPA yang masih eksis, Konsorsium Pembaruan Agraria, ada Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, kemudian ada kalau dengan Aliansi Organik Indonesia belum ya. Aliansi Organis Indonesia itu kan belum jadi anggota ya, tapi dulu pernah bersinggungan karena sempat sosialisasi ICS bareng Pamor kalau nggak salah ya. Tapi prinsipnya adalah jaringan-jaringan yang SPP kita punya itu mesti ada review atas jaringan itu dan bagaimana mengatur kembali jaringan itu dalam kerja kepemimpinan ini. Review itu kemudian termasuk apakah ini mau tetap diambil, dilanjutkan, kalau dilanjutkan siapa petugasnya, bagaimana mekanismenya, itu menurut saya menjadi bagian dari penataan kelembagaan di kesekretariatan ya, ke DPS-annya. Kemudian yang lain itu termasuk jaringan yang hari ini eksis ya. Jaringan yang hari ini eksis termasuk dengan universitas, dengan Unika, dengan UKSW, dengan STAIN gitu, dengan Aksi dan sebagainya. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau lebih dari 15 menit. Catatan dari saya. Sekali lagi terima kasih, semoga berharap seluruh kekuatan yang kita punya, modalitas yang kita punya dari berbagai unsur kepemimpinan yang ada di organisasi, baik yang ada di DPP, DPO,
kemudian DPS ini bisa kita kelola dengan baik, dan dirijennya itu DPS gitu. Dirijennya itu DPS gitu. Saya tadi menggambarkan saja modalitas apa kita yang punya. Itu tadi kita masih luput belum menyertakan salah satu modalitas jaringan yang kita punya di MTK ya, yang kita sudah nikmati bersama gitu, sudah kita rajut bersama. Terima kasih Mbak Indah. Oke, terima kasih Bu Ruth. Baik, ini tadi Bu Ruth menyampaikan terkait dengan penguatan kelembagaan organisasi petani. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Ruth bahwa SPP kita ini bukan organisasi kecil, ini organisasi besar. Dan salah satu mandat ruas ke-6 yang kita laksanakan tanggal 24 sampai 26 September tahun lalu adalah kita melakukan konsolidasi, ada penataan kesekretariatan dan kelembagaan. Bahkan pada Rakerpim yang dilaksanakan, rapat kerja pimpinan yang dilaksanakan beberapa bulan lalu, yang menjadi keputusan saat itu dan menjadi masukan oleh pimpinan itu adalah SPP kita dalam 1 tahun ini fokus untuk penataan kelembagaan dan kesekretariatan. Gitu kan, kita punya anggota yang banyak yang tersebar kurang lebih di 12 kabupaten, dan itu nanti memang kami akan melakukan verifikasi Bu, nanti kita akan mengupdate kembali database kita ada datanya, lalu nanti akan kita cek dan akan kita verifikasi untuk keanggotaannya. Baik Bapak Ibu,